Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Lalu Arif Rahman. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan suatu materi tentang ekosistem. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, saya akan memaparkan apa sih tujuan utama dari pembelajaran pada video kali ini. Yang pertama, yaitu peserta didik dapat mempelajari dan memahami terkait dengan materi ekosistem, apa yang dimaksud dengan ekosistem semula jadi dan ekosistem buatan, dan bagaimana cara menjaga ekosistem tersebut. Yang kedua, mengetahui apa saja komponen-komponen ekosistem, baik itu abiotik maupun biotik. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui bagaimana interaksi antara komponen-komponen ekosistem melalui masalah dan diskusi kelompok dengan tepat dan benar. Di ekosistem ini merupakan sebuah keadaan lingkungan atau lingkungan sekitar yang dimana terdapat dua komponen. Ya, komponen yang pertama yaitu komponen abiotik dan komponen kedua yaitu komponen biotik. Apa sih yang dimaksud dengan komponen abiotik dan komponen biotik? Apa yang membedakannya? Kemudian bagaimana interaksi antara kedua komponen tersebut? Yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan sebuah komponen di mana sesuatu yang tidak hidup, seperti contoh matahari, cahaya, batu, dan tanah. Itu merupakan komponen yang dimaksud dengan abiotik. Adapun komponen biotik yaitu sesuatu yang hidup atau makhluk hidup. Adapun contoh dari komponen biotik ini seperti manusia, kemudian hewan, serangga, kemudian hal-hal yang memang hidup seperti bakteri dan sejenisnya. Adapun komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari pertama, produsen, yang kedua yaitu konsumen, dan yang ketiga yaitu decomposer atau pengurai. Nah, yang pertama yaitu produsen. Produsen ini adalah sebuah makhluk hidup yang menyumbangkan makanan, menyumbangkan energi kepada lingkungannya. Seperti pertama rumput, kemudian yang dimaksud sebagai konsumen. Konsumen adalah yang memakan dari produsen, seperti belalang yang memakan rumput. Selanjutnya yaitu konsumen 2. Konsumen kedua ini akan memakan konsumen 1, seperti contoh yaitu katak. Nah, kemudian ada lagi konsumen ketiga yaitu ular. Ular ini akan memakan katak. Kemudian ada konsumen yang keempat yaitu elang. Elang di sini akan memakan ular. Kemudian elang ini akan mengalami mati atau berakhir, dan dimana akan terurai oleh virus atau bakteri atau jamur yang akan merombak sisa-sisa dari tubuh atau organik yang ada di dalam elang itu. Kemudian akan tumbuh lagi produsen-produsen baru yang dimana akan menciptakan rantai makanan yang utuh. Nah, jadi itu dia penjelasan bagaimana interaksi antar komponen dari ekosistem itu sendiri. Nah, kemudian apa sih yang membedakan? Jadi yang membedakan antara biotik dan abiotik ini adalah antara hidup dan tidaknya benda tersebut. Kemudian bagaimana interaksi antara kedua komponen ini? Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik ini membentuk sebuah ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik, keanekaragaman biotik, serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Nah, jadi adik-adik, interaksi antara dua komponen ini yaitu abiotik maupun biotik ini bisa saja dapat terjadi pada sebuah organisme makhluk hidup, kemudian komunitas, dan juga populasi. Interaksi antar organisme semua makhluk hidup
selalu bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tiap individu akan selalu berhubungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam suatu populasi atau individu dari populasi lain. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai yang pertama, yaitu kategori netral, yaitu hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, saling bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, disebut netral. Contohnya antara capung dan sapi, ayam dan kucing. Nah, kemudian yaitu predasi. Predasi ini merupakan hubungan antar mangsa dan pemangsa. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Adapun contohnya yaitu singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, burung, dan tikus. Yang ketiga yaitu parasitisme. Parasitisme ini merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Adapun contoh yaitu plasmodium dengan manusia, kemudian nyamuk dengan manusia. Selanjutnya yaitu komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagi sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lain tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditubanginya. Dan yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme. Merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Adapun contoh yaitu bakteri Rhizobium yang hidup dan bintil akar kacang-kacangan, kemudian bunga dan lebah. Nah, itu dia bagaimana interaksi antar kedua komponen tersebut. Nah, dari penjelasan ini saya harapkan kepada adik-adik bisa mengerti dan bisa memahami apa yang dimaksud dari ekosistem itu sendiri. Nah, saya Lalu Arifatur Rahman pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.